pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini channel kita, channel untuk amar ma'ruf media sosial, akan berbincang-bincang dengan Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto, MKes. Apa yang akan kita bicarakan yaitu soal tes seleksi masuk perguruan tinggi, terutama tentunya adalah masuk ke UNJ, seperti apa, bagaimana strateginya. Nah, kalau saja video ini sampai ke gadget dan laptop saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu guru inovatif dan kreatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe dan share video ini, terutama untuk mereka yang sudah mendaftar tapi tertolak di skema 1 dan 2, sehingga kita bisa memberikan informasi mengenai skema mandiri. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor Senior, Pak Dirjen. Nah, ini Pak Ketua Majelis Wali Amanat PTN BH UNJ, Prof. Suyanto PhD. Ngiras guru. Nah, Pak Rektor, seleksi penerimaan mahasiswa baru SPMB, mungkin masih ada istilah itu. Apa saja skenario-nya, Pak Rektor? Tolong dijelaskan supaya masyarakat lebih gamblang ketika mereka yang sudah tertolak pada SN, Seleksi Nasional BP itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Skenario-nya apa? Lalu berapa persentasenya dan bagaimana kira-kira persaingannya, Pak Rektor? Ya, baik, terima kasih Prof. Yanto, senior kami. Sejak 20 Oktober tahun 2022 dengan PP nomor 35 tahun 2022, UNJ resmi menjadi PTN BH. Makanya tadi waktu prolog kami menyampaikan Prof. Suyanto sebagai Ketua Majelis Wali Amanah MBA, karena itu salah satu implikasi UNJ dari BLU ke PTN BH. Nah, saat BLU, skim penerimaan mahasiswa baru itu tetap ada 3. Senam PTN, ya, itu dulu kuotanya 30% dari total kuota UNJ. Kemudian setelah senam PTN, SBMPTN, UTBK, kuotanya 40%, dan yang terakhir seleksi mandiri 30%. Nah, dengan UNY PTN BH terjadi perubahan. Saat ini yang dulu senam PTN sebutannya adalah SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi Rapor, Prof. Yanto. Itu skimnya 20%, yang kemarin sudah diumumkan dan sudah registrasi. Nah, saat-saat ini adik-adik calon mahasiswa, salah satunya UNY, itu baru melaksanakan SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, UTBK. Ya, ujian tulis berbasis komputer, Prof. Itu 30%. Nah, yang berbasis tes itu semuanya dengan komputer ya, Pak Rektor itu? Ini 30%. Jadi itu secara nasional UNY bagian dari penyelenggara itu. Nah, bedanya PTN BH yang akan kita laksanakan seleksi mandiri, yang UNY itu ada 9 skim, itu kuotanya 50%. 50%. Jadi ya, UNJ rencana mau menerima berapa itu? Kalau 50% itu berapa jumlah absolutnya, supaya orang perebutannya itu tahu lapangan kompetisinya. Ada data nggak itu, Pak Rektor? Ada. Kita setiap tahun secara relatif menerima, apalagi fakultas vokasi
departemen dan prodinya itu sekarang sudah include mengikuti pola seleksi nasional, Bapak. Kalau Ya, kemarin kan masih ikut skim seleksi mandiri. ya, oke. Nah, maka setiap tahun kita akan tambah skim vokasi itu seiring dengan arahan dari kementerian. Rentangnya kita akan menerima 7.000 sampai 8.000. Itu ambang batasnya seperti itu, Bapak. Untuk keseluruhan atau untuk yang Iya, mandiri? sarjana terapan dan sarjana non terapan yang S1, baik pendidikan maupun non kependidikan. Yang 7.000 itu untuk keseluruhan atau hanya untuk yang skema mandiri saja, Pak Rektor? Keseluruhan tadi yang kami aturkan dari SNBP, kemudian SNBT dan seleksi mandiri. Nah, kalau Pak Rektor, kalau yang SNBP itu Oke. yang menentukan persaingannya itu kan tergantung yang daftar juga ya. Kalau yang daftar semakin banyak, kan persaingan semakin sengit. Apa bisa diketahui ya angka yang mendaftar di SNBP untuk UNJ? Tahu nggak? Bisa Bapak, misalnya beberapa prodi, alhamdulillah waktu SNBT itu ada yang 10 besar nasional. Oke. Nah, itu ada meskipun itu yang mengelola panitia bersama se-Indonesia. Misalnya dari beberapa prodi di FT dan yang lebih luar biasa malah UNY itu dari prodi sarjana terapannya, Pak. Oh. Angka keketatannya luar biasa itu. Hmm. Yang boga, yang busana, nah, itu malah tinggi Pak peminatnya, keketatannya tinggi. Ya, ya, karena segera bisa berbuat sesuatu mereka itu. Nah, Ya, fasilitas yang Bapak dulu ketika Bapak meresmikan di kampus Wates dengan berbagai fasilitas itu, alhamdulillah mendongkrak. ya, Tidak hanya GOR, itu kan fasilitas ruangan, lab, boga, busana, teknik. Nah, itu yang rupanya ternyata adik-adik membuat tertarik untuk kuliah di Sarjana Terapan Fakultas Vokasi, Prof. Yanto. ya, ya, ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Nah, sekarang mandiri. Ini kan kita memberi informasi kepada anak-anak lulusan SMA tahun ini atau tahun kemarin yang sudah tertolak di SNBP ataupun yang akan tertolak di SNBT yang tes Terus, itu. Gimana sebetulnya di skema mandiri itu? Apakah sumbangan? Karena kan sumbangan itu di skema mandiri kan sempat gempar. Ada yeah. perguruan tinggi yang tersandung pada sumbangan itu. Nah, apakah sumbangan itu sejauh ini untuk UNJ menentukan dia pasti diterima? Begitu, gimana, Pak Rektor? Tidak, Pak Prof. Yanto. Jadi seleksi mandiri yang kuota besok 50% itu ada 9 skim. Ya, itu misalnya talent scouting, pemanduan bakat. Dari hasil talent scouting, prestasi olahraga unggul, prestasi akademik, prestasi unggul. Nah, ini lagi skor UTBK. Jadi yang kita juga menggunakan skor SNBT yang sekarang tes itu. Besok adik-adik calon mahasiswa itu bisa menggunakan skor itu untuk mengambil di jalur SM bila belum diterima. Kemudian CBT, Computer Based Test, baik domisili maupun di kampus. Yang ketujuh RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Kedelapan portofolio khusus luar negeri. Ya, kita menggunakan skim seleksi mandiri portofolio dan mengakomodir wilayah Nusantara yang ingin kuliah di UNY itu kita gunakan seleksi mandiri jalur kerjasama. Nah, uang tadi non signifikan karena tetap kita berpegang teguh pada tadi lalu indikatornya jelas kok. Ya. Prestasi unggul, skor UTBK, talent scouting. Kalau dalam dimensi olahraga, atlet nasional, insya Allah nggak akan mungkin dikalahkan oleh atlet daerah atau provinsi. Ya. Begitu.
Itu kalau skema talent scouting ya, misalkan dia pernah mendapatkan medali emas di bidang tenis di Nggih, PON atau di ya, nasional, itu kan sudah jelas apa prestasinya, sehingga peluangnya itu besar sekali diterima di skema mandiri talent scouting. Begitulah. betul. Hanya persoalannya begini, Prof Yanto. Jadi kalau atlet-atlet itu membayar SPI, sumbangan pengembangan institusi atau upah peningkatan akademik, kalau banyak itu tidak yang menentukan sumbangannya. Hmm. Karena anak-anak itu nyun sewu kaya raya saja membantu, Pak. Karena bonus dan macam-macam. Oh, Karena sebaliknya nol juga kita terima. oke. Jadi upahnya SPI-nya itu ngisi nol pun kalau memang dia prestasinya lebih baik kita terima. Hmm. Tapi sebaliknya kalau ada yang ngisi banyak itu bukan itu yang menentukan diterima. Ya, ya. Karena atlet-atlet itu juga ternyata sekarang gengsi, Prof Yanto. Mosok aku atlet nasional ngisi 1 juta. Lah kalau ada yang ngisi 2 juta itu karena di lapangan sana itu juga gak enak nanti sama UNJ. Apalagi fasilitasnya rata-rata standar internasional, Pak. Nah, Ya, kata. ya, ya. Eh, jadi andai kata ada yang menyumbang banyak, itu adalah kesadaran orang untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Nah, inilah yang dulu ketika ada kesalahan di 2 perguruan tinggi itu dulu kan sudah ada gerakan hapuskan semua skema mandiri. Saya kira kurang tepat kalau dihapuskan karena ini kan tempatnya untuk orang berpartisipasi untuk mengembangkan pendidikan tinggi, saya kira. Begitu kan. Dan Makanya opsional, Prof Yanto. Kosong, 500, 1 juta, titik-titik. Nah, titik-titik itu mau ngisi 100 ya, monggo. Mau mau 1 juta silakan. Dan UNJ punya database. Tahun kemarin minnya yang mengusulkan prodi ini berapa, oh, kemudian yang diterima minnya berapa, tertinggi berapa, terendah berapa. Terendah ya nol, karena nol pun ya beberapa kita terima dari oh, semua skim tadi loh, Pak. ya, 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 ya. Dan itu open to public ya. Iya, Oke, jadi orang bisa mengukur diri tentunya. Jadi, oh ini sumbangannya orang, sumbangan saya berapa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada nggak sumbangan yang besar sekali untuk WJ gitu dan akhirnya dibayar beneran? Saya mendengar katanya setelah diterima itu apa? Wah, maaf keliru, nolnya kebanyakan. Bener nggak itu ada Pak Eko? betul. Betul, Pak. Nah, setelah itu yang bersangkutan mengajukan, ya, ternyata juga salah betul loh, Pak. Ngetiknya nolnya, karena setelah kita verifikasi dengan data terbaru, ya, ya tidak sesuai dan yang bersangkutan mengajukan penurunan. Dan setelah kita judge di lapangan, eh, itu memang kapabilitasnya tidak seperti yang ditulis, ya sudah kita turunkan. Dulu pernah berapa itu? 1 M atau berapa itu ya? Oh, mboten wonten, Bapak. Nggak Itu ada. misalnya ada yang mengisi 100 100 juta. juta. Enggak ada UNJ yang melebihi 75 juta satu prodi pun enggak ada. Enggak ada. Nah, paling tinggi di UNJ itu kira-kira hanya 50 juta. Enggak Ya. ada 100 juta, 80 juta tidak ada, Pak Proyanto. Yang banyak kisarannya kalau upah itu minnya rata-rata ya 8 juta. Sehingga adik-adik nggak usah khawatir. Pokoknya isi sesuai kemampuan. Ya, sejujurnya saja. Dan saya tambahin Pak Rektor, isi sesuai kemampuan dan integritas dan martabat orang tua. Terus, Prof. Jadi kalau orang tuanya misalnya punya penggilingan padi 5 tempat, punya pom bensin, masa ngisinya hanya 2 juta, itu kan kurang bermartabat saya kira. Ya, justru kami berikan ruang peluang untuk mengisi sesuai tadi arahan Prof Yanto. Kenapa UNY berkewajiban
mahasiswa S1 itu minimal 20% harus maksimal UKT 3, 2,5 juta, 1,500.000. Dan UNJ posisinya insya Allah hampir setiap tahun atau setiap tahun saya sampaikan lebih 20%. Oke. Nah, jadi kalau misalnya KIP UNJ itu mahasiswa barunya 7.000, KIP-nya harusnya 1.400, 20%. Nah kalau UNJ hanya mendapat kuota 1.000, nah yang 400, maka UNJ harus mencarikan alternatif pada para mahasiswa untuk ke situ, sehingga banyak yang mengusulkan UKT 4, UKT 5 itu turun. Ya, oke. Akhirnya kita turunkan ke UKT 3, 2,5, setara dengan KIP atau bidik misi dulu. Bahkan ya Prof Yanto, beberapa nggak mampu UKT 2,5, UKT 3, minta turun. Mbok kami diturunkan 1 juta karena kami baru ini, keluarga kami baru mendapat musibah ini. Bismillah kita turunkan. Ya oke. Lalu pertanyaannya Pak Rektor, orang-orang yang minta diturunkan, kemudian karena tiba-tiba orang tuanya meninggal, bisnisnya macet, itu gimana prosedurnya supaya cepat, supaya tidak terjadi berita yang dipelintir-pelintir, Siska dulu, yang Siska mati karena UKT UNJ. Gimana Pak Rektor supaya tidak terjadi lagi? Yang bersangkutan mengajukan surat ke rektor, ya, kemudian dilampiri bukti-bukti yang faktual atas situasi kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Kami verifikasi. Bahkan Prof Yanto kan perso, ada seseorang nun jauh di sana kirim surat kami dengan rektor, langsung saya wawancarai. Ya. Saya cari datanya, saya justifikasi sehingga tepat sasaran untuk kami turunkan, begitu. Enggak ada yang kami buat tertutup, sekat, tidak bisa dialogis, itu selalu kami kedepankan. Karena kami jamin, kami tidak ingin ketika kami diberi amanah sebagai penerus Bapak Rektor UNY, hanya kesulitan ekonomi nggak bisa meneruskan. UNY di samping dana negara, UNY, KIP itu dari pusat, PTN-BA itu dari UNY, bahkan ada dompet pendidikan. Di luar itu, secara pribadi, saya dan teman-teman UNY itu siap membantu menjadi bapak atau ibu asuh, atau mencarikan ibu bapak asuh. Begitu Prof Yanto. Ya oke. Dan ini Pak Rektor, untuk menepis, untuk meyakinkan publik bahwa UNJ itu bekerja dengan prosedur yang baku, sehingga UKT sumbangan mahasiswa untuk skema mandiri maupun yang skema non mandiri itu sampai pada alamatnya, tidak terjadi penyimpangan seperti 2 perguruan tinggi, 2 PTN yang akhirnya berhubungan dengan hukum karena rektornya itu dituduh, didakwa untuk menyalahgunakan. Gimana caranya di UNJ supaya itu tidak terjadi? By sistem 1 pintu ke rekening dinas UNY, itu apa? Dan itu bisa diakses baik internal maupun akuntan atau inspektorat. Tidak ada rekening di luar itu satupun untuk menerima uang yang kaitannya tadi SPI atau upah. Dan kita transparan, data itu di semua dekan, semua wakil rektor tahu si A itu nyumbang berapa. Ya, kemudian diangsur berapa kali. Ya, itu Bapak. Ya oke lah. Baiklah Pak Rektor, ini informasinya sudah kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan amin. Peserta yang tertolak di skema prestasi skema tes berbasis komputer, silahkan berbondong-bondong ke UNY dengan skema mandiri dengan berbagai modalitasnya tadi, ada 9 tadi. Mudah-mudahan saudara bisa diterima dan ketemu dengan Pak Rektor kita ini. Terima kasih Pak Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Prof Yanto, Ketua Majelis Wali Amanat UNY. Terima kasih Pak Rektor.